Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurhaini dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Jadi pada pertemuan ini saya akan memaparkan materi tentang kualitas kerja SDM. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pengertian kualitas kerja. Menurut Hasibuan dalam Andre 2015 bahwa kualitas kerja adalah suatu standar fisik yang diukur karena hasil kerja yang dilakukan atau dilaksanakan karyawan terhadap tugas-tugasnya. Indikator dari kualitas kerja pegawai yaitu potensi diri, hasil kerja optimal, proses kerja, antusiasme. Kualitas kerja juga sering disebut kualitas kehidupan kerja atau quality of work life, merupakan salah satu bentuk filsafat yang diterapkan manajemen dalam mengelola organisasi pada umumnya dan sumber daya manusia pada khususnya. Matutina dalam Denis 2014 mengemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia dapat mengacu kepada beberapa aspek. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelijensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan. Yang kedua, keterampilan atau skill, yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki karyawan. Yang ketiga, abilities, yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kualitas kerja. Yang pertama, pelatihan adalah upaya organisasi untuk mengembangkan kinerja pegawai yang berkaitan pada pelaksanaan pekerjaannya. Kualitas kerja yang rendah dapat disebabkan oleh pelatihan yang kurang dari perusahaan kepada karyawannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mumuh Mulyana Mubarak tahun 2006 pada judul yaitu dampak pelatihan kerja terhadap kualitas kerja karyawan, dengan hasil bahwa pelatihan tenaga kerja mempunyai hubungan yang tinggi dengan tingkat kualitas kerja karyawan. Yang kedua ada kompensasi, balas jasa yang memadai dan layak kepada karyawan untuk sumbangan mereka kepada tujuan perusahaan. Dengan kompensasi yang layak, karyawan akan meningkatkan kualitas kerja karyawan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Andre Chandra, yang dimana hasilnya yaitu bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas kerja. Selanjutnya yaitu motivasi. Dapat diartikan sebagai kekuatan seseorang yang dapat mendorongnya untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan motivasi, karyawan akan meningkatkan gairahnya dalam bekerja sehingga terciptalah kualitas kerja yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Putu Natalia Krisnayanti pada tahun 2018 dengan hasil bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas kerja karyawan. Yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Seorang pemimpin melalui berbagai gaya kepemimpinan yang digunakan mampu mempengaruhi kualitas kerja karyawan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Andre Chandra bahwa kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kualitas kerja. Selanjutnya, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang memusatkan bagi karyawannya dapat meningkatkan kualitas kerja. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kualitas kerja karyawan. Hal ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Natalia Krisnayanti pada tahun 2018, yaitu bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kualitas kerja karyawan. Yang keenam, yaitu kompetensi. Menurut Boyatis dalam Hutapea dan Nuriana Toha pada tahun 2008, kompetensi adalah kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu
mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini pun sesuai dengan hasil penelitian dari Andi Erna Rashid, yaitu bahwa kompetensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kerja pegawai. Selanjutnya, solusi untuk meningkatkan kualitas kerja. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas SDM, perusahaan sebaiknya memberikan fasilitas dalam peningkatan pendidikan, seperti memberikan beasiswa atau memberikan fasilitas kepada karyawan untuk menimba ilmu dan keterampilan. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan keterampilan. Tidak semua tenaga kerja adalah tenaga kerja yang berpendidikan. Tersedia juga tenaga kerja atau karyawan yang terlatih, yaitu mereka yang bekerja dengan keterampilan yang dimiliki. Mereka bekerja sesuai dengan keterampilan yang sudah dikuasainya, seperti otomotif, menjahit, dan lain-lain. Dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumen, maka setiap tenaga kerja harus menghasilkan produk yang baik dan layak bagi konsumennya. Produk yang berkualitas, baik berupa barang maupun jasa, harus diupayakan dengan optimal. Disinilah peran penting pelatihan keterampilan karyawan agar mampu bekerja dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, menerapkan pelatihan tenaga kerja di perusahaan secara berkelanjutan. Suatu pelatihan yang diterapkan kepada tenaga kerja mampu meningkatkan pengetahuan terkait bidang pekerjaannya yang dilakukan setiap individu atau tenaga kerja. Dengan adanya training secara periodik dan berkelanjutan, maka setiap tenaga kerja mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang terakhir, memotivasi karyawan. Dalam penelitian Putu Natalia Krisnayanti, terdapat hasil penelitian yaitu bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas kerja karyawan. Seorang individu akan merasa semangat dalam menjalankan pekerjaannya apabila diberikan motivasi secara rutin dan setiap hari. Hal ini akan memupuk kepuasan kerja dan jiwa profesionalisme yang baik dari setiap individu. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas kerja adalah hasil kerja dari karyawan yang diukur melalui efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Kualitas kerja dari karyawan sangat mempengaruhi aktivitas perusahaan, sehingga pengembangan kualitas SDM melalui kualitas kerja sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Selain itu, seiring perkembangan zaman dan persaingan yang kompetitif pun mendorong setiap perusahaan untuk mampu bertahan. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, di mana sumber daya manusia hal ini adalah karyawan yang selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia sebagai perencana, pelaku, serta penentu terwujudnya tujuan organisasi. Sekian dari pemaparan materi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.